pagi, Bu. Selamat pagi. Bisa Ibu memperkenalkan kita nama Ibu? Ya, nama asli saya Ratu Agung Olivia. Cuma di sekitar rumah itu memanggilnya biasanya Mama Vina. Jenis apa, usaha apa yang Anda jual? Ini toko sembako. Komplit sih, ada pulsa, token, terus makan ternak, terusnya kayak alat tulis gitu, dan sekarang yang baru itu ada buket. Sejak kapan usaha ini berdiri? Kalau pertama banget itu dari kisaran 17 tahun yang lalu itu kita dari modal 80.000 itu kita kembangkan dan sampai sekarang. Gimana cara kembangin modal tersebut? Jadi dari modal itu, dari laba-laba itu kita kumpulkan atau istilahnya laba itu tidak terpakai gitu. Jadi dikumpulkan dan untuk membelanjakan barang-barang yang dibutuhkan lagi gitu. Bagaimana langkah-langkah Ibu untuk biar sukses? Sebetulnya panjang juga sih ceritanya. Jadi waktu itu kita itu cari yang lagi tren gitu loh. Jadi sejauh dari 17 tahun yang lalu itu misalkan yang lagi tren waktu itu ada tahu tipsi, nah kita itu waktu itu jual itu. Terus ada stik ubi, kita jual itu juga gitu. Terus banyaklah kita dongkrak pendongkrak ya untuk memajukan warung ini gitu. Gimana cara Ibu promosi? Promosi mungkin dari bikin status WA kali ya. Bikin status WA atau mungkin ada misalkan konsumen yang kesini terus kita tawarkan barang yang baru-baru gitu dan kita kasih tahu ke yang lain gitu. Saat omset penjualan turun apa yang dilakukan? Ya itu mungkin kita cari trik-trik supaya apa ya memancing pembeli ya. Contoh misalkan waktu itu pernah kita mengadakan jadi semacam kupon untuk anak-anak jajan gitu loh. Bagaimana kondisi ekonomi keluarga Anda sebelum merintis usaha? Sebelum merintis ini waktu itu kan bapaknya itu kerja gitu. Ya stabil sih. Cuma setelah ada usaha mungkin saya sebagai ibu rumah tangga itu bisa membantu suami gitu loh. Apa tujuan Anda sebagai pengusaha? Tujuannya berarti untuk menambah penghasilan aja mungkin penghasilan suami dan membantu kebutuhan keluarga juga. Apakah Anda punya kerjasama dengan pihak lain? Kayaknya nggak ada deh, sendiri. Etika apa yang harus dilakukan untuk melayani konsumen? Mungkin seperti tadi saya bilang, kita itu harus punya hubungan dekat dengan konsumen, ngobrol, atau kalau misalkan konsumen itu ada komplain barang ke kita, mungkin kita itu tidak boleh tidak boleh ketus atau tidak boleh marah-marah gitu ya. Kita tuh harus sopan kepada konsumen yang mengkomplainkan barang-barang kita. Dari modal usaha, apakah Anda merintis usaha ini? Dari pertama banget modalnya itu kan kita 80.000 tuh, dari uang 80.000 terus kita membelanjakan barang-barang yang kecil, contoh misalnya kayak snack-snack anak-anak gitu. Nah dengan laba itu kita bisa membeli barang yang lebih mahal, contoh misalkan kayak mie atau beras itu kita kembangkan lagi, atau pulsa atau token. Jadi bertambah dan lebih banyak ini sih barang yang kita jual gitu. Usaha tersebut berjalan, modal usaha apa yang digunakan sebagai pengembangan jadi biar hasilnya lebih itu? Apa ya? Maksudnya modal itu kita kembangkan lagi gitu. Ya sekarang mungkin saya adakan es krim itu baru itu dari modal yang ada kita join sama Kampina gitu. Jadi untuk mendongkrak anak-anak mengunjungi warung kita gitu. Menurut Anda apakah usaha Anda sudah dapat dikatakan hasil yang Alhamdulillah. Jadi beberapa tahun kemarin itu bapaknya pensiun, itu tuh kita bisa istilahnya makan dari warung atau untuk memuliakan anak-anak itu
itu 2 anak itu dari warung juga gitu. Dari keberhasilan Anda, apakah terdapat menaikkan omset penjualan? Kalau omset itu kalau dari dulu sampai sekarang mungkin omset itu bertambah besar ya gitu. Tapi yang namanya orang jualan itu pasti ada pasang dan surutnya paling gitu. Apakah ada keinginan memberikan lapangan pekerjaan atau bertambah tenaga kerja? Mungkin tidak, soalnya kan bapaknya juga udah di rumah gitu. Kayaknya cukup ya kita berdua saja. Apakah Anda memiliki pelanggan setia? Pelanggan alhamdulillah ada, jadi dia itu selalu belanja di sini gitu, dan kebutuhan di rumah yang banyak mungkin seperti beras, minyak atau untuk sehari-hari gitu ada pelanggan tetap gitu. Bagaimana cara Anda mempertahankan hubungan antara pelanggan? Dengan cara kita mungkin melakukan hubungan dekat dengan mungkin banyak ngobrol, itu kan salah satu trik untuk konsumen senang mendatangi warung kita. Atau ada juga kalau setiap lebaran gitu kita kasih THR gitu ya, nggak besar sih tapi itu kan untuk mengikat konsumen itu untuk tidak lari dari kita, paling begitu. Apakah ada pesan untuk pengusaha di luar sana? Mungkin kalau menurut saya usaha itu tidak harus dimulai dengan modal yang besar ya gitu, karena modal yang besar tanpa kita tidak bisa atau tidak ada konsumen atau kita tidak bisa menarik konsumen itu ke toko atau ke warung kita, itu mungkin nggak bisa berkembang gitu. Kita bisa dari modal kecil terus beranjak menjadi besar, paling itu saja. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama.